When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Berhubung menuju kastil atas. Hanya orang dalam yang mengetahuinya. Mungkin lewat pintu rahasia itu, orang kastil keluar masuk. Untuk membawa logistik. Tapi kalau pasukan Ottoman mengepung dan menunggunya setiap hari, maka pasukan di kastil tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa jadi mereka akhirnya menyerah. Dan endingnya menjadi tawanan pasukan Ottoman. Dan sebagian mereka bunuh. Itu bisa kita telusuri dari film yang akan kita bahas nanti. Membuat roti. Roti. Cara membuat roti. Roti isi daging Bosnia. Caranya sangat sederhana sekali. Pertama, masukkan tepung ke dalam wadah. Campur dengan air, tambahkan sedikit gula. Setelah itu tepung diaduk hingga menjadi adonan agak padat. Kemudian adonan yang sudah jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Per bagian nanti dipipihkan sampai menjadi lebar dan besar. Kemudian siapkan daging. Daging dicincang kecil-kecil saja. Jangan lupa taburi daging dengan bumbu penyedap. Bumbu-bumbu yang dihaluskan juga bisa dicampur ke dalamnya. Kemudian taburkan ke adonan tepung tadi. Taburkan di pinggir saja, agar nanti tidak kebanyakan. Setelah itu adonan digulung, seperti menggulung tikar. Setelah jadi gulungan, bentuk seperti spiral atau melingkar. Dan taruh adonan yang jadi ke dalam oven. Tunggu sampai adonan menjadi matang. Setelah matang, kue keluarkan dari oven. Untuk finishing Anda juga bisa menaburi kue dengan madu yang murni. Dan kue sudah jadi, siap untuk disajikan. Ini adalah suatu festival untuk mengenang kerajaan saat masa pertengahan, yaitu nenek moyang mereka. Banyak yang berpakaian model kuno, yang menggambarkan kondisi pada abad pertengahan.
Mereka sangat menghayati memang dahulunya mereka non-Islam. Saat Utsmaniyah menguasai dunia, pasukan Utsmaniyah menjelajah dan sampailah ke Bosnia, kemudian menaklukkannya. Banyak orang Bosnia yang lari ke Serbia dan menetap di sana untuk selamanya. Setelah berabad-abad lamanya, tibalah di tahun 1990-an, mereka membalasnya. Para keturunan penduduk asli merebut kembali tanah mereka. Dari para keturunan Utsmani, yang dikenal dengan Perang Bosnia vs Serbia tahun 1995. Jadi di festival itu, mereka ingin menunjukkan bahwa inilah budaya asli mereka sejak awal, bukan budaya Islam hasil jajahan kerajaan Ottoman terdahulu. Karena di Islam tidak memiliki budaya asli seperti ini, cerita ini akan berlanjut di sesi alur cerita film nanti yang akan saya bahas. Ini adalah suatu simulasi, seperti pertunjukan seni tenaga dalam, mirip di Indonesia. Bagaimana mungkin ilmu itu dimiliki? Karena ilmu seperti itu hanya dimiliki negara Indonesia. Pastilah mereka yang mengisi ilmunya. Orang Indonesia. Saat satu kompi itu studi banding atau latihan perang bersama di Indonesia. Film ini bercerita tentang invasi Serbia ke negara di Bosnia pada tahun 95. Banyak rakyat di Serbia yang dibantainya, mereka rata-rata Muslim Bosnia. Pasukan Serbia berhasil menduduki seluruh kota di Bosnia dan menguasai sepenuhnya, serta mencari penduduk Bosnia yang masih bersembunyi di kota.
tentara Serbia membersihkan seluruh kota Bosnia dari penduduk-penduduk lokal. Setelah itu tentara Serbia pindah ke tempat PBB, di salah satu tempat penampungan. Di wilayah PBB, banyak penduduk Bosnia meminta perlindungan. Mereka berdesak-desakan, namun tempat penampungan tidak memadai. Meskipun sudah dilakukan negosiasi, namun itu hanya basa-basi. Penduduk lokal Bosnia dibagi dua kelompok oleh tentara Bosnia. Kelompok pertama adalah wanita semua, kelompok kedua adalah pria semua. Kelompok wanita diangkut menggunakan bas, dan akan dibawa entah kemana. Kelompok kedua dikumpulkan ke dalam gudang dan akan dieksekusi mati semua. Anggota PBB di tempat itu tidak bisa berbuat banyak, karena kalah jumlah dan persenjataan, dan tidak mendapat bantuan juga dari pusat. Bisa dilihat itu adalah suatu pembantaian manusia, di mana Muslim Bosnia dihapuskan. Itu karena bisa saja ada unsur balas dendam, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Saat abad ke-15 pasukan Ottoman menguasai wilayah Bosnia. Berhubung kastil Raja Bosnia tidak dapat ditaklukkan, pasukan Ottoman sebagian menetap di Bosnia. Sambil menikahi wanita Bosnia, dan menyebarkan agama Islam di Bosnia, sehingga keturunan penduduk Bosnia mayoritas tahun 90-an adalah Muslim. Dan sebagian yang selamat dari pasukan Ottoman, mereka lari ke Serbia. Setelah berabad-abad lamanya, mereka kembali untuk mengambil alih tanah mereka, di tahun 1995, sehingga sampai sejak saat itu, penduduk lokal Bosnia bukan lagi murni penduduk lokal keturunan Ottoman. Begitulah untuk wilayah-wilayah yang dahulunya diduduki Ottoman lainnya. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana penyebaran agama di Indonesia tidak dilakukan dengan peperangan, akan tetapi dengan kesaktian para wali sembilan. Dimitri maju, umpan ke Alan. Disabotase saja oleh Abeder. Abeder menggiring bola ke depan. Umpan ke Yahya. Yahya terus mengecoh pertahanan lawan. Dan dihadang saja oleh penjaga gawang lawan. Lemparan ke dalam untuk Rusia. Alexander. Alexander merangsek ke depan. Terus bermanuver menghindari pertahanan lawan. Alexander, sayang sekali bola di blokade penjaga gawang. Harap kembali melakukan tekanan. Bola dibawa Faraj. Berhasil menghindari dua pemain pertahanan lawan. Faraj melakukan strategi memutar serangan. Faraj maju menuju gawang. Dan gol pemirsa, tendangan ke sisi terjauh jangkauan kiper, skor 1-0 untuk Arab. Umpan pertama dilakukan, Rusia melakukan tekanan ke depan. Smolov terus menghindari pertahanan lawan. Terlalu jauh dan bola ditangkap saja oleh penjaga kiper. Abeder kembali melakukan serangan, disabotase saja oleh Yuri. Umpan pendek ke Alexander. Umpan saja ke Smolov. Smolov terus bergerak maju ke depan.
Lagi-lagi bola ditangkap saja dengan mudah, terlalu jauh tendangannya, hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 untuk Arab. Ini adalah lanjutan dari ilmu fiber optik yang akan saya share. Halaman 7 membahas mengenai pembuatan handle ukuran standar. Halaman 8 membahas mengenai cara instalasi spare kabel di handle. Halaman 9 membahas mengenai cara memberi nama handle. Halaman 10 membahas mengenai standar pembuatan marking post untuk penanda bahwa di situ ada handle. Untuk gambar bisa Anda download di deskripsi bawah. Saya hanya memberikan inti pokok kalimatnya. Saya memberikan gambar sedikit demi sedikit, namun itu sangat bermanfaat. Berikut ini adalah simulasi proses pengeboran dalam pembuatan terowongan bawah tanah. Ini adalah kepala bor untuk memotong tanah dan batuan yang akan dibuat jalan nanti. Di belakang kepala bor ada mesin untuk mengangkut hasil pengeboran secara otomatis, untuk disalurkan keluar area pengeboran nantinya. Ini dia pemirsa proses pengangkutan material yang telah dibor oleh TBM, atau tuna bore machine. Tanah yang sudah dibor secara otomatis dipindahkan ke sabuk conveyor, seperti semacam mesin alat jogging track yang berjalan itu. Ketika kepala bor maju ke depan, maka mesin untuk melapisi tanah hasil pengeboran juga bersiap untuk memasang cincin beton. Tiap sambungan perbagian dari cincin beton memiliki skrup atau pasak juga pemirsa, agar bisa sinkron dan selaras dengan cincin beton sebelahnya. Begitulah gambarannya inti pokok dari cara kerja mesin TBM bagian ujung pemirsa. Wow, luar biasa sekali, pidato yang sangat bagus, sambil diiringi musik. Oke HBA, Anda telah menyelesaikan sesi ke-1 sampai ke-8 kita kali ini. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi terakhir, yaitu tentang gas partikel. Penjelasan apakah yang akan Anda katakan kali ini? Ini adalah seminar yang diadakan tahun 2012 untuk membahas soal Higgs boson atau partikel Tuhan, di mana untuk menyelidiki partikel ini dibutuhkan alat super canggih sepanjang 27 km dengan kedalaman 175 di bawah permukaan tanah yang bernama LHC, Large Hadron Collider. Seperti di podcast series keempat sesi terakhir, dijelaskan bahwa Higgs boson muncul saat kedua proton ditumbuhkan dalam konteks terciptanya alam semesta. Seperti itulah gambarannya, di mana partikel yang berhamburan membentuk galaksi, planet, dan bintang. Menyuntikkan 7 tera elektron volt ke dalam magnet untuk mempercepat proton ketika bertumbukan, di mana dengan kecepatan tersebut hampir setara dengan kecepatan cahaya. Sebenarnya mereka juga sedang mencari black hole, padahal menurut berbagai sumber, jika ada black hole maka semua akan lenyap. Tentu saja pasti ujung-ujungnya ada sesuatu yang akan mereka manfaatkan untuk bidang persenjataan modern, seperti biasanya. Jadi proses Higgs boson muncul setelah mereka menumbuhkan dua proton yang saling berlawanan arah hingga terjadi suatu partikel yang mereka cari, di mana untuk membuat proton, mereka menggunakan hidrogen yang dimasukkan di dalam tabung pipa dan diberi aliran listrik, dan hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pesawat ulang-alik NASA juga, karena tidak mungkin pesawat ulang-alik NASA yang besar sekali dan sangat berat itu didorong menggunakan bahan bakar aftur ataupun lainnya. Hanya gas hidrogen yang bisa mendorongnya. Wow, luar biasa sekali podcast kali ini. Terima kasih HBA atas bersedianya untuk meluangkan waktu bersama pemirsa semua. Namun tidak terasa kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kita akan lanjut di podcast berikutnya. Pemirsa di seluruh Nusantara, tidak terasa waktu untuk podcast kita kali ini telah selesai. Terima kasih banyak atas ketersediaannya mengikuti talk show bersama HBA. Tidak lupa untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan di komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di acara berikutnya, masih bersama HBA. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.